Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azikra Fauzan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk prodi saya, prodi manajemen. Untuk kelas saya, kelas malam atau kelas reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester 1 untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Dosen pengampunya Ibu Meritan Berliana Simbolon SE AK CA MAK. Untuk NIM saya 289 225 0086. Untuk yang pertama, soal UTS, jelaskan dan jabarkan topik menganalisis transaksi. 2. Jelaskan dan jabarkan topik akuntansi perusahaan dagang. 3. Buatlah ayat jurnal untuk transaksi di bawah ini, jelaskan di video. A. Jelaskan dan jabarkan topik menganalisis transaksi, di mana ternyata analisis transaksi dalam akuntan memiliki pengertian sebagai tahapan dalam siklus akuntansi yang di dalamnya memuat laporan-laporan data. Dalam proses analisa ini sendiri dalamnya membahas dan menganalisis mengenai data-data dan elemen akuntansi dan keuangan, laporan keuangan dasar yang ada dan didapatkan kemudian akan masuk pada tahap evaluasi dan pencatatan untuk kemudian pada tahapan ini sendiri nantinya akan dibuatkan sebuah laporan analisa atau transaksi dalam akuntansi yang merupakan sebuah tahap awal dari sebuah kegiatan pembuatan laporan. Data yang dimasukkan dan diajukan sendiri juga paling dasar dan sesuai dengan kenyataan lapangan pada perusahaan untuk kemudian data yang didapat tersebut diolah dalam pembukaan lebih lanjut. Maka berikut dijabarkan mengenai cara membuat analisanya. Bagaimana tahapan berikut uraiannya. A. Memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Untuk cara analisis transaksi yang pertama adalah memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Misalnya saja memahami dokumen mengenai penjualan, pendapatan, retur, produksi, produk, utang, sehingga piutang, seluruh dokumen yang sudah itu kemudian klasifikasikan berdasarkan jenis dokumennya. Untuk kemudian dokumen tersebut sendiri dimasukkan ke dalam data akuntansi perusahaan dalam satu periode. Contohnya adalah pemasukan data untuk periode harian, bulanan, tahunan, atau per 5 tahun, tergantung kebutuhan perusahaannya. Pemahaman jenis akun atau dokumen ini sendiri menjadi penting agar pembuatan analisa transaksi dalam akuntansi tidak menjadi rancu dan bias. Yang B. Mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap-lengkapnya. Langkah atau cara melakukan analisis transaksi perusahaan melalui akuntansi selanjutnya adalah dengan mengumpulkan berbagai data yang dimana data-data yang dimasukkan sendiri harus sesuai lengkap agar tidak ada kekeliruan. Data-data tersebut meliputi seluruh bukti transaksi operasional kerja perusahaan, data pemasukan keuangan hingga pengeluaran. Yang C. Melakukan pengukuran transaksi. Setelah mendapatkan seluruh data Yang C. Melakukan pengukuran transaksi. Setelah mendapatkan seluruh data perusahaan yang ada, maka langkah analisisnya dicocokkan dengan rencana keuangan, misalnya pada awal periode.
Kemudian diukur juga dengan jumlah keuangan perusahaan sebelum dan sesudah adanya transaksi, apakah sesuai atau tidak. D. Menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluaran berdasarkan dengan pengukuran transaksi yang sudah didapatkan dan dilakukan pada tahap sebelumnya. Maka langkah selanjutnya adalah membuat data nyata, di mana pada bagian ini sudah didapatkan data asli mengenai pemasukan dan pengeluaran dari keuangan perusahaan satu periode tertentu. Untuk kemudian data yang sudah mengalami pengukuran dan evaluasi itu diajukan pada langkah lanjutnya, yaitu yang E, membuat laporan. Sesuai melakukan berbagai rangkaian kerja dengan runutan di atas, maka langkah final dan analisis transaksi dalam akuntansi adalah membuat laporan kegiatan pembuatan. Laporan ini sendiri seluruhnya data yang harus sudah mampu dipertanggungjawabkan ke absennya memasukkan semua unsur data yang diterima dalam laporan periode suatu perusahaan menjadi wajib dilakukan. B. Jelaskan dan jabarkan topik akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada satu periode tertentu. Pada umumnya siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Untuk siklus lengkapnya adalah sebagai berikut. A. Mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat transaksi di jurnal umum adalah langkah tahap pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam peristiwa akuntansi sebuah perusahaan dagang. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatat dalam jurnal umum untuk menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam persamaan akuntansi. B. Mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting dan ditransfer ke buku besar pembantu. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuan perjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Akun buku besar akan membantu mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini ke dalam akun tertentu, sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan pengarang dan kinerja keuangan. Pencatatan dari beberapa akun tertentu, akun piutang dan akun utang, kemudian dijadikan dasar informasi dalam menyusun neraca saldo. Yang C. Membuat neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyusunan di akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan. Ini adalah langkah ketiga dalam siklus akuntansi. Setelah semua entry jurnal diposting ke akun besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan. Posting akun ke neraca saldo yang belum disesuaikan cukup sederhana. Pada dasarnya, masing-masing saldo akun ditransfer dari akun buku besar ke neraca saldo. Semua akun dengan saldo debit terdaftar di kolom kiri dan semua akun dengan saldo kredit terdaftar di kolom kanan karena manajemen. Menggunakan akun besar, ini entry jurnal dipostkan ke akun buku besar secara teratur. Bagian besar perusahaan memiliki sistem akuntansi terkomputerisasi yang memperbarui akun buku besar segera setelah entry jurnal dimasukkan ke dalam software akuntansi. Sistem akuntansi manual biasanya dipasang mingguan atau bulanan. Sama seperti perjurnalan, entry-entry dilakukan sepanjang setiap periode akuntansi. 4. Jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi perusahaan dagang.
A. 3 jenis entry jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pembayaran di muka, akrual, pengeluaran non tunai. Masing-masing dari entry di atas menyesuaikan pendapat atau pengeluaran agar sesuai dengan penggunaan periode saat ini. Neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Membuat laporan keuangan, menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca, laporan laba rugi perusahaan dagang, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun, seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang melacak setiap langkah dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi. Akun pendapatan dan pengeluaran selama langkah entry penutupan dari siklus akuntansi. Dengan kata lain, akun ringkasan pendapatan hanyalah pengganti untuk saldo akun pada akhir periode akuntansi saat entry penutupan sedang dibuat. Neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah terdaftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah di jurnal dan diposting di buku besar. Dengan kata lain, neraca saldo setelah penutupan buku adalah terdaftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo entry penutupan dibuat. Membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Langkah terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Jurnal pembalik dilakukan karena akrual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban dan aset. Jurnal ini bersifat opsional, tergantung pada apakah ada atau tidak menyesuaikan entry jurnal yang tidak perlu dibalik. Karakteristik perusahaan dagang. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang adalah yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Tidak melakukan proses produksi barang. Yang kedua. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Nomor 4. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Nomor 5. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Nomor 6.
Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan, dan laporan laba rugi, memakai bentuk single step dan multiple step. Oke, kita langsung soal akuntansi menjurnal. Yang kedua, kantor akuntan Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan. Aset dan kewajiban perusahaan per 1 November 2020 adalah sebagai berikut. Kas 170.200.000, piutang usaha 190 juta, perlengkapan 20.750.000, tanah 30 juta, utang usaha 64.200.000, transaksi bisnis selama bulan November 2020 dirangkum sebagai berikut. Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan kas 150 juta dan kendaraan senilai 75 juta. Membeli tanah untuk digunakan sebagai area berparkir dengan membayar tunai 45 juta. Membayar sewa tempat untuk 4 bulan 40 juta. Menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 70 juta. Membayar kreditor untuk melunasi utang usaha 25 juta. Membeli perlengkapan secara kredit 8.200.000. Menerima pendapatan atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha sebesar 155 juta. Menerima kas atas piutang dari pelanggan 200 juta. Menerima tagihan bulanan untuk beban bulan November dibayarkan tanggal 10 November 16.380.000. Membayar biaya berikut: biaya gaji 80 juta, biaya utilitas 11.575.000, biaya lain-lain 2 juta rupiah. Instruksi 1, buat layar jurnal untuk ditransaksi di atas. Oke. Di sini saya akan menjelaskan akuntan jurnal umum periode 1 November. Pada tanggal 1 November terdapat kas sebesar 170.200.000, piutang usaha sebesar 190 juta, perlengkapan sebesar 20.750.000 yang terdapat di dalam debit pada usaha sebesar 64.200.000, ekuitas modal sebesar 346.750.000. Saldo normal kas piutang usaha, tanah dan perlengkapan adalah debit, sedangkan utang usaha adalah kredit. Jumlah dan
ekuitas dan didapatkan dari kas tambah piutang usaha tambah pelengkapan tambah tanah pelengkapan piutang usaha. Pada tanggal 1-2 November terdapat kas 150 juta dan benda raca sebesar 75 juta pada ekuitas 225 juta. Didapatkannya jumlah 225 juta didapatkan jumlah modal dari 150 juta tambah 75 juta sebesar 250 juta. Pada tanggal 5 November dapat akun tanah sebesar 45 juta pada kas sebesar 45 juta. Pada tanggal 7 November terdapat akun sewa dibayar di muka sebesar 40 juta dikarenakan pembayaran dibayar di awal selama 4 bulan pada kas sebesar 40 juta. Pada tanggal 8 November terdapat kas sebesar 70 juta yang berarti mendapatkan kas sebesar perusahaan pada jasa sebesar 70 juta. Pada tanggal 11 November akun utang usaha sebesar 25 juta yang dibayarkan kreditor melunasi utang usaha pada kas sebesar 25 juta. Terdapat akun perlengkapan perlengkapan 7.200.000 pada utang usaha sebesar 8 juta 8.200.000 karena perlengkapan secara kredit. Pada tanggal 12 November terdapat piutang usaha sebesar 15.5 atas pemberian jasa yang diberikan namun belum dibayar yang menyebabkan terjadinya piutang. Pada tanggal 15 November terdapat akun kas sebesar 200 juta yang didapatkan dari pembayaran piutang dari pelanggan pada piutang usaha sebesar 200 juta. Pada tanggal 20 November terdapatkan usaha sebesar 16.380.000 yang berasal dari beban bulan November yang dibayarkan tanggal 10 November pada kas sebesar 16.580.000. Pada tanggal 26 November terbesar beban gaji 80 juta hanya aktivitas sebesar
sebesar 2 juta pada kas beban lain-lain sebesar 93.575.000 yang berasal dari jumlah beban gaji tambah biaya aktivitas tambah beban lain-lain. Jadi total keseluruhan kredit, debit dan kredit sejumlah 1.289.105.000. Jadi untuk total keseluruhannya adalah untuk debit dan kredit sejumlah 1.289.105.000 rupiah. Oke, sekian terima kasih atas presentasi saya untuk ujian tengah semester 1 mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu Maritime Berliana Simbolon SE AK CA MAK. Untuk saya Muhammad Azikra Fauzan, untuk nomor NIM 28922500086 semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, Universitas Pancasakti. Sekian dari saya. Bila memang ada kesalahan atau ucapan yang tidak terlalu jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Muhammad Azikra Fauzan. Terima kasih.